Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep biaya. Jadi dalam akuntansi manajemen itu tidak terlepas dari akuntansi biaya dan biaya. Nah, pada kesempatan ini pembahasan kita tentang konsep biaya. Sebelum kita diskusi lebih jauh ya, membahas ini lebih jauh, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ini, cost dan expense. Jadi ketika kita diskusi biaya itu tidak lepas dari dua hal ini, cost dan expense. Ini kalau dibuka dalam kamus, dua-duanya baik cost maupun expense ini diartikan biaya atau beban. Nah, pertanyaannya mana yang biaya, mana yang beban? Apakah biaya itu, apakah beban itu? Nah, itu kan perlu diperjelas. Kita lihat definisi di bawah ini. Kita mulai dari cost. Cost itu pengeluaran untuk memproduksi atau membeli barang atau jasa. Jadi bisa memproduksi barang, membeli barang, memproduksi jasa atau membeli jasa agar atau dalam rangka mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomis di masa depan. Jadi di masa depan itu ada keuntungan yang diharapkan. Tetapi selain keuntungan secara fisik itu memperoleh barang atau jasa, ya, ada barang atau jasa atas pengeluaran yang dilakukan itu cost. Contoh, pembelian kendaraan, ya, pembelian kendaraan. Dari pembelian kendaraan ini, ya, misalnya pembelian tunai, ya, akan terjadi pengeluaran kas, Namun kendaraan akan memiliki manfaat di masa depan. Di masa depan itu ya misalnya membelinya sekarang ya mungkin besoknya, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya, ya. Kendaraan akan memiliki manfaat di masa depan. Jadi selain mengeluarkan kas akan diikuti pengakuan atau klaim atas aset, ya. Jadi karakteristik cost itu seperti itu. Jadi memang mengeluarkan sejumlah aset dalam bentuk kas misal, tetapi diikuti klaim atau pengakuan aset, ya, yang diharapkan memiliki manfaat di masa depan. Itu cost, ya, cost biaya. Sedangkan expense itu penurunan nilai ekonomis dalam bentuk pengurangan kas atau penurunan aset atau aktiva, ya. Nah, contohnya beban sewa, penyusutan, listrik, gaji dan sebagainya. Jadi di sini pada expense atau beban yaitu mengeluarkan kas atau penurunan aset, tetapi tidak diikuti pengakuan atau klaim atas aset yang lain. Contoh membayar beban listrik dibayar saja, tetapi kita tidak mengakui aset listrik, ya, itu expense. Mungkin penyusutan juga begitu, beban sewa juga begitu, kita membayar, tetapi tidak diikuti klaim atas aset. Jadi sekali lagi sebelum dilanjutkan, cost ini biaya, pengeluaran yang diikuti
pengakuan atau klaim atas aset yang diharapkan memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Kalau expand, mengeluarkan kas atau penurunan aset tetapi tidak diikuti pengakuan klaim atas aset yang lain. Jadi expand itu beban, cost biaya. Nah, diskusi kita nanti mungkin nanti menyinggung kedua-duanya, menyinggung semacam ada irisan, ada yang secara tegas ini cost, secara tegas ini expand, tetapi mungkin nanti ada yang bersinggungan antara cost dan expand ini ya. Tetapi sejak awal kita harus punya konsep yang jelas dulu antara cost dan expand. Nah, sekarang kita overview klasifikasi biaya. Nah, ini biaya dapat diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi. 1. Klasifikasi biaya untuk menyusun laporan laba rugi dan neraca. 2. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. 3. Klasifikasi biaya berdasarkan objek yang dibiayai. 4. Klasifikasi biaya untuk pembuatan keputusan. Nah, masing-masing dirinci sebagai berikut. Misal yang pertama, klasifikasi biaya untuk menyusun laporan laba rugi dan neraca. Itu dibedakan jadi A. Biaya produksi, B. Biaya periodik. Biaya produksi terdiri dari 3 hal: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biasa ini biaya bahan baku disebut BBBB, biaya tenaga kerja langsung BTKL, dan biaya overhead pabrik sebagai BOP. BOP itu biaya tidak langsung. Ya. Kemudian biaya periodik terdiri dari 2 hal, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi. Itu kalau dalam rangka membuat laporan laba rugi dan neraca. Kemudian perilaku biaya itu ada 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, hampir semua biaya itu, sebagian besar biaya itu perilakunya itu biaya semi variabel. Tetapi untuk kepentingan analisis itu harus dipisahkan secara jelas mana itu yang masuk variabel, mana yang masuk tetap. Nanti ada pembahasannya ya. Kemudian berdasarkan objek yang dibiayai ada biaya langsung dan biaya tak langsung. Kemudian berdasarkan pembuatan keputusan ya, ada biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Kemudian ada biaya terpendam dan biaya kesempatan. Itu overview klasifikasi biaya. Nah, dari ini mungkin kita sudah bisa menebak-nebak mana yang masuk kategori cost, mana yang masuk kategori expense. Misal yang ini. Mungkin ya, biaya produksi dia masuk cost. Jadi memang mengeluarkan sejumlah aset, misal kas, membeli bahan baku, tetapi dari pembelian bahan baku itu nanti diikuti klaim atas aset, misal persediaan bahan baku ya. Diharapkan persediaan bahan baku itu memberi manfaat di masa yang akan datang. Ini yang masuk cost. Biaya periodik ini tidak dalam rangka menghasilkan barang, baik biaya pemasaran maupun biaya administrasi, maka dia masuk dalam kategori beban. Maka lebih tepatnya ini mungkin beban pemasaran, kemudian juga ada beban administrasi.
Kalau ini bisa dipisahkan secara tegas, mana yang masuk cost, mana yang masuk expense, ya. Mungkin berbeda halnya dengan yang klasifikasi berdasarkan perilaku. Ini bisa jadi ini di variabel ini ada yang sebagai cost, ya, cost, tapi bisa jadi dia ada yang sebagai expense. Biar tetap juga begitu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, ya. Oke, misal ini. Ini tentang biaya produksi, biaya cost produksi. Maka begini, bahasa aslinya harga pokok, misal harga pokok penjualan itu cost of goods sold, ya, biaya atas barang yang dijual. Nah, bahasa Indonesia yang sering digunakan itu adalah harga pokok penjualan. Jadi menggunakan harga pokok penjualan itu bahasa aslinya cost, ya, karena dia dalam rangka memproduksi atau mengadakan barang yang diharapkan memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Misal biaya produksi tanggal 12 September dibayar gaji tukang rakit misalnya, ya, 100 meja, per mejanya 50.000. Nah, ini secara jurnal dibayar, kasnya berkurang, maka dicatat di sebelah kredit, agak menjorok, ya, kredit. Nah, ini dicatat di sebelah kredit. Ini nggak usah ditulis, debit kredit, mungkin nanti ada yang lupa, ya. Nah, ditulis di sebelah kredit. Nah, diikuti klaim atas aset, ya, membeli apa yang dibeli barang, ya, yang dibeli bukan membeli, maksud saya biaya itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka untuk memproduksi barang, ya, memproduksi barang. Nah, biaya itu diklaimkan dalam barang, ya. Nih, maka muncul persediaan barang dalam proses, karena biaya itu dalam rangka untuk membuat barang. Ada klaim terhadap aset. Apa? Persediaan BDP, persediaan barang dalam proses, dicatat debit 5 juta. Jadi jurnal lengkapnya itu kalian baca, persediaan barang dalam proses 5 juta, pada kas 5 juta, ya, gitu. Tahu ya sejarahnya ini kenapa kasnya di kredit, kemudian persediaannya di debit. Nah, ini jika dibuat laporan keuangan pada akhir bulan 5 juta itu dimasukkan dalam neraca, ya, dalam neraca pada akun persediaan barang dalam proses, ya, persediaan barang dalam proses, walaupun keluarnya itu adalah biaya, ya, biaya gaji, bayar gaji. Jadi gaji ini tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, tetapi dimasukkan dalam laporan neraca menambah akun persediaan barang dalam proses, ya, persediaan barang dalam proses, bukan dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai biaya, karena ini biaya deklarasi sebagai pembentuk barang itu, barang dalam proses. Semoga bisa dipahami, ya. Kemudian ada contoh lagi, 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, utang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non tunai, piutang, nanti bentuknya. 20 Oktober dijual barang jadi 2 meja non
metode menggunakan metode perpetual, biaya produksi satu meja sebagai berikut. BBB biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja langsung potong 60.000, biaya tenaga kerja langsung rakit 50.000, biaya tenaga kerja langsung finishing 40.000, biaya overhead pabrik 50.000. Sehingga biaya per unitnya itu ya 700.000. Kalau 2 unit 700 kali 2 1.400.000 ya. Nah, kemudian misal ini tidak ada keterangan harga jualnya ya, tapi kita lihat dari jurnalnya itu kelihatan piutang dagang 2 juta, penjualan 2 juta. Oh, artinya 2 unit itu dijual masing-masing 1 juta, kira-kira begitu. Maka keduanya nilainya 2 juta. Penjualan bertambah dikredit 2 juta. Nah, karena belum menerima pembayaran, wujudnya piutang bertambah di debit 2 juta. Nah, ini nanti piutang dagang masuk ke neraca atau laporan posisi keuangan, sedangkan penjualan masuk ke rugi laba. Selain mencatat penjualan dan piutang, transaksi ini juga harus mencatat harga pokok barang yang dijual ya. Harga pokok barang yang dijual. Selain mencatat harga pokok barang yang dijual, juga mencatat berkurangnya persediaan barang jadi. Ya. Harga pokok barang yang dijual atau cost of goods sold ya, itu kan biaya sesungguhnya ya. Biaya jika bertambah di debit ini di debit. Nah, barang jadi yang sudah dijual kan berkurang. Barang atau aset ketika berkurang dikredit 1.400.000 gitu. Nah, ini nanti besok harga pokok barang yang dijual masuk ke rugi laba, persediaan barang jadi masuk ke neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini cost. Ini ya, baik BBB, BTKL, BTKL rakyat, BTKL potong, BTKL finishing, BOP itu cost. Cost dalam rangka membuat barang jadi. Dalam hal ini, dalam kasus contoh ini adalah meja. Itu disebut sebagai cost. Seperti dalam konsep ini tadi ya, klasifikasi biaya ini, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, dan seterusnya. Berikutnya ini ada yang namanya berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya itu ya, ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Atau dalam kata lain, biaya yang jumlah per unitnya tetap, tidak dipengaruhi aktivitas. Saya ulangi sekali lagi, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai aktivitas atau berubah proporsional sesuai aktivitas. Biaya totalnya, ini biaya total, ini berubah. Atau biaya yang jumlah per unitnya tetap, tidak dipengaruhi oleh aktivitas, ini tetap. Nah, contoh, ini contoh ya, kita baca.
biaya kain ya 20.000 untuk per baju memproduksi baju ya, biaya kainnya 20.000 untuk setiap baju. Jika memproduksi 100 baju, maka jumlah total biaya variabel tentu akan berbeda ketika memproduksi 200 baju. Namun demikian, biaya variabel per unitnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas. Contoh ini ya, misal memproduksi 1, biaya bahan bakunya 20.000, maka biaya bahan baku totalnya 20.000 karena produksinya hanya 1. Ini biaya variabel ya. Tetapi ketika memproduksi 100 ya, maka biaya bahan baku totalnya itu menjadi 2 juta. Tetapi ini tetap nggak berubah ya. Biaya totalnya, ini definisi ini tadi, biaya yang jumlah biaya totalnya berubah proporsional dengan aktivitas. Jadi ketika aktivitas 1, biaya totalnya ya 20.000. Tapi ketika aktivitasnya 100, maka biaya totalnya 2 juta. Ketika biaya termasuk hingga ke keempatnya, ke terakhir ya, aktivitasnya 500, maka biaya totalnya 10 juta. Tetapi di sini tetap ya, biaya per unitnya itu tetap. Nah, yang berubah adalah biaya total. Ini biaya variabel. Berikutnya biaya tetap. Apa biaya tetap? Biaya tetap itu ya kebalikan biaya variabel. Apa itu? Biaya yang jumlah totalnya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap. Meskipun ada perubahan aktivitas. Ya. Biaya yang jumlah apa? Biaya yang jumlah per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan aktivitas. Ini misal contoh. Aktivitasnya sama, nah ini biaya depresiasi, ini biaya total. Biaya totalnya di sini. Nah, ini biaya depresiasi mesin per unit. Nah, biaya tetap itu biaya total per bulannya tidak dipengaruhi oleh ini. Misal depresiasi per bulan 1 juta ya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tetapi biaya per unitnya itu berbalik. Jadi semakin banyak produksinya, biaya per unitnya semakin kecil. Ya, karena ini nanti biaya per unit itu diperoleh total biaya dibagi aktivitas. Biaya depresiasi 1 juta, kalau aktivitasnya hanya membuat 1 unit pakaian, ya maka biayanya 1 juta. Biaya depresiasi yang dialokasikan untuk produk itu. Kalau aktivitasnya 100, maka biaya depresiasi yang dialokasikan nanti 10.000. Nah, kalau aktivitasnya atau unit yang diproduksi 500, ya maka biaya per unitnya 2.000. Nah, ini ini berkaitan dalam rangka perilaku biaya ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Itu biaya tetap. Jadi biaya tetap itu sekali lagi biaya yang jumlah totalnya tetap, ini jumlah totalnya tetap meskipun ada perubahan aktivitas ini, atau biaya yang jumlah per unitnya berubah, ini berubah berbanding terbalik dengan perubahan aktivitas ya. Aktivitasnya semakin tinggi, maka biaya per unitnya semakin kecil atau semakin rendah. Itu biaya variabel.
Kemudian ada biaya semi variabel. Jadi apa itu biaya semi variabel? Yaitu biaya yang mengandung unsur variabel dan unsur tetap. Nah, dan sebagian biaya berperilaku semi variabel. Untuk kepentingan analisis, biaya harus dikelompokkan ke biaya variabel atau biaya tetap. Jadi nanti analisisnya itu tetap menggunakan biaya tetap atau biaya variabel. Karena biaya semi variabel harus dikelompokkan. Dia itu masuk dalam biaya tetap atau biaya variabel. Nah, pengelompokan ini ada apa ini? Ada dasarnya ya. Nah, misal bisa jadi cara mengelompokkannya itu ya, satu ditelusur secara analisis komponen variabel dan tetap. Nah, cara ini membutuhkan data beberapa periode. Semakin banyak periode, semakin lengkap. Di samping itu juga dibutuhkan orang-orang yang kompeten pada biaya yang bersangkutan. Itu cara yang pertama, ditelusur. Cara yang kedua, diestimasi secara statistik, menggunakan estimasi ya. Bukan diramal, estimasi apa? Mungkin kalau statistik di regres itu bisa ya. Diestimasi sehingga diketahui komponen variabel dan tetapnya. Cara ini juga membutuhkan data beberapa periode. Semakin banyak periode, semakin baik estimasinya. Kemudian juga menggunakan selain ditelusur, diestimasi, juga menggunakan cara praktisi. Apa cara praktisi? Semua langsung dimasukkan ke biaya tetap. Jika perubahan aktivitas tidak langsung menyebabkan perubahan biaya tersebut ya, itu langsung dimasukkan ke biaya tetap saja. Harus gampangnya ini ya, praktisi kan. Atau mungkin cara praktisi yang lain ya, juga dimasukkan ke biaya tetap. Jika perubahan biaya disebabkan lebih dari satu faktor, tidak hanya satu faktor aktivitas, itu juga bisa langsung dimasukkan ke biaya tetap. Memang rata-rata semua dimasukkan ke biaya tetap, walaupun juga nanti semua dimasukkan saja ke biaya variabel jika biaya tersebut langsung dipengaruhi oleh aktivitas. Misal dalam produksi baju ya, kancing baju ini nanti dia masuk mana, biaya tetap atau biaya variabel? Dia biasanya biaya variabel, semi variabel, tapi nanti dia diklasifikasikan ke biaya mana, tetap atau variabel. Nah itu nanti kan ada pertimbangannya. Misal biaya kancing itu sebanding dengan jumlah produksi aktivitas nanti dia mungkin masuk ke variabel. Nah, tapi memang rata-rata biaya semi variabel itu dimasukkan ke biaya tetap. Caranya praktisi ya. Ini biaya ini nggak ada hitungannya ya. Biaya yang dibiayai, aktivitas yang dibiayai itu ada biaya langsung, ada biaya tak langsung. Biaya langsung itu biaya yang berkaitan langsung dengan produk ya, dan dapat ditelusur. Nah, biaya tak langsung itu biaya yang tidak berkaitan dengan produk. Nah ini biasanya biaya ini yang
memiliki manfaat beberapa produk atau beberapa departemen. Ini misalnya biaya kain itu jelas. Oh ini kain untuk baju, oh ini kain untuk kaos, oh ini kain untuk jaket, ini kain untuk selimut. Itu jelas, itu biaya langsung. Kalau biaya tak langsung itu biaya yang manfaatnya itu dimiliki oleh beberapa produk, Contohnya biaya mandor pabrik. Padahal mandor pabrik ini dia juga memandori saat pembuatan baju, saat pembuatan kaos, saat pembuatan jaket, maupun saat pembuatan selimut. Jadi baik baju, kaos, jaket, selimut, produknya itu menerima manfaat dari biaya mandor yang diberikan. Itu saja. Kemudian ada yang namanya apa ini? Bentar ya. Oke, ini biaya diferensial ya. Ini biaya diferensial itu biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Manajer akan mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang memberikan biaya terendah atau pendapatan paling tinggi atau pendapatan neto paling tinggi ya. Apa ini? Artinya manajer akan cari alternatif. Ini baterai saya mau habis nih. Sebentar, semoga kuat ya. Nah ini misal saya percepat saja. Misal ini ada perusahaan membuat kerupuk. Tapi perusahaan mempertimbangkan untuk memproduksi rambak. Ya, kita lihat saja ya. Ini ada pendapatan yang perkiraan pendapatannya, ada biaya-biayanya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP. Kemudian ada jumlah biaya produksi, sehingga kira-kira penjualannya kalau kerupuk itu 5 juta. Kalau biaya produksinya 3.290.000, maka akan ketemu laba kotornya itu 1.710.000. Dia punya alternatif, manajer punya alternatif produksi untuk memproduksi rambak misalnya begitu ya. Jadi produk ini misalnya rambak ya, itu pendapatan atau penjualannya 6 juta, biaya produksinya 3 juta. Mungkin benar biaya produksinya itu lebih mahal ya. Kalau dilihat dari pendapatan itu ya pilihannya rambak, tetapi kalau dilihat dari biayanya itu akan memilih kerupuk. Tetapi kalau dilihat pendapatan neto, kemungkinan manajer akan memutuskan memproduksi rambak karena menghasilkan pendapatan neto yang lebih besar. Ini mudahnya seperti itu. Kemudian anak ini menggunakan biaya yang tidak relevan. Tidak relevan itu termasuk diantaranya ya biaya bahan baku. Ini kan sama, tidak relevan untuk dibandingkan ya. Kemudian ada gaji pengawas, ini tidak relevan untuk dibandingkan. Kemudian depresiasi bangunan, ini tidak relevan untuk dibandingkan. Kemudian juga ada tukang campur, ini juga tidak relevan untuk dibandingkan. Maka yang hasilnya 0 itu dikurangi ya, sama, nanti menghasilkan keputusannya. Oh ternyata pendapatan netonya itu tinggi ketika memproduksi rambak. Saya kira itu saudara-saudara. Nanti silahkan untuk komentar ya, subscribe pada akun YouTube. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.